Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik sekalian, kali ini saya akan membawakan materi tentang sakramen perkawinan Katolik. Nah, adik-adik sekalian, sakramen perkawinan ini merupakan salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik yang merupakan tanda cinta kasih Allah di dalam kehidupan pasangan Katolik yang menikah. Sakramen ini tidak hanya sebagai ikatan hukum manusia, tetapi juga sebagai ikatan yang diatur dan diberkati oleh Allah. Dalam pandangan Gereja Katolik, perkawinan adalah panggilan yang kudus dan menjadi sarana untuk mendekatkan diri pada Allah melalui kehidupan bersama yang saling mengasihi dan mendukung. Adik-adik sekalian, sakramen perkawinan merupakan sakramen yang menyatukan seorang pria dan wanita dalam ikatan perkawinan yang sah di hadapan Tuhan yang dilaksanakan dalam Gereja Katolik. Dalam sakramen ini, pasangan menerima kasih dan berkat Tuhan untuk hidup bersama, membangun keluarga, dan melaksanakan tugas sebagai suami dan istri dengan saling mendukung dan mencintai. Jadi perkawinan Katolik dipandang sebagai ikatan yang tidak dapat diputuskan oleh manusia, karena itu adalah panggilan Allah sendiri. Nah, hal ini membantu pasangan suami istri untuk saling mendukung dalam iman, membangun keluarga yang berdasar pada kasih dan kesetiaan, serta menjadi alat Tuhan dalam mewartakan kasih-Nya kepada dunia. Di sini perlu ada kasih, yang merupakan dasar dari hubungan suami istri, janji setia seumur hidup, dan tentunya harus saling memberi tanpa pamrih. Berikutnya adik-adik sekalian, tujuan sakramen perkawinan Katolik. Yang pertama, sakramen perkawinan memiliki 2 tujuan utama, yaitu tujuan prokreasi, maksudnya meneruskan keturunan, meneruskan kehidupan. Jadi di sini perkawinan Katolik bertujuan untuk menghasilkan keturunan dan mendidik anak-anak dalam iman Katolik. Tujuan yang kedua, tujuan persatuan. Perkawinan Katolik itu menyatukan ikatan antara suami dan istri dalam suatu ikatan cinta yang mendalam untuk hidup dalam kasih setia, saling mendukung, dan menjaga satu sama lain sepanjang hayat mereka. Jadi, yang diutamakan di sini adalah kesatuan antara pria dan wanita sebagai pasangan hidup yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyatukan ikatan rohani dan emosional. Nah, berikutnya, perkawinan Katolik bertujuan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak dalam iman Katolik.
Untuk itu, pasangan suami istri diharapkan untuk mampu membuka hati dan menerima anak-anak sebagai karunia yang datang dari Tuhan. Sehingga keluarga harus menjadi tempat pertama bagi anak-anak untuk menerima dan mempelajari ajaran iman Katolik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang hakikat perkawinan Katolik. Adik-adik sekalian, menurut hukum kanon gereja 1055, hakikat perkawinan dilihat sebagai sebuah perjanjian yang melibatkan dua pihak, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang saling memberikan persetujuan atau persetujuan bebas untuk menikah. Nah, menurut kanon ini, perkawinan bukan hanya sekedar hubungan sosial atau perjanjian manusia, tetapi sebagai perjanjian sakramental yang diberkati dan diresmikan oleh Tuhan. Untuk itu, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, foedus atau perjanjian. Nah, perkawinan dipandang sebagai perjanjian yang sah yang mengikat kedua pasangan dalam satu kesatuan. Perjanjian ini bukan hanya dibuat oleh pasangan itu sendiri, bukan antara suami dan istri saja, tetapi perjanjian dengan Tuhan yang memberkati hubungan mereka. Prinsip kedua, konsensus atau persetujuan. Nah, perkawinan Katolik itu merupakan satu persetujuan bebas dan sadar dari pihak suami dan istri. Ini merupakan inti dari perkawinan. Tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk mempengaruhi konsensus ini. Kedua pasangan, suami dan istri tersebut, harus sepakat dan memilih satu sama lain dalam kerangka kebebasan yang penuh, tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan keinginan dan komitmen mereka untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Nah, hakikat yang terakhir, perkawinan Katolik merupakan suatu covenant atau ikatan atau perjanjian yang bersifat sakramental. Dalam pandangan gereja Katolik, perkawinan bukan hanya perjanjian antara dua manusia, tetapi melibatkan Tuhan sebagai saksi dan pengikat utama dari perjanjian tersebut. Nah, perkawinan di hadapan Tuhan merupakan sakramen yang menguduskan hubungan suami dan istri dan menjadikan ikatan tersebut sebagai sesuatu yang sifatnya suci dan abadi. Berikutnya, ciri-ciri sakramen perkawinan. Adik-adik sekalian, persiapan perkawinan adalah suatu proses di mana calon mempelai belajar tentang sakramen-sakramen perkawinan, kemudian mendalami iman dan nilai-nilai Katolik, kemudian calon pasangan ini akan memperoleh konseling dan bimbingan dari pihak gereja Katolik. Nah, ciri-ciri yang pertama, perkawinan dilaksanakan di hadapan umat atau secara publik. Perkawinan Katolik itu dilaksanakan di gereja atau di tempat yang disetujui dengan saksi-saksi yang menyaksikan ikrar pernikahan tersebut. Lalu, perkawinan tersebut terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi hanya antara seorang pria dan seorang wanita yang terikat dalam sakramen perkawinan. Ciri-ciri yang ketiga, perkawinan tersebut diresmikan oleh seorang imam atau diakon yang berwenang, yang berperan sebagai wakil gereja dan wakil Tuhan. Ciri-ciri yang berikutnya, perkawinan Katolik bersifat kekal. Maksudnya, perkawinan tersebut tidak dapat dipisahkan kecuali oleh kematian dari salah satu pasangan. Nah, adik-adik sekalian, berikut ini syarat-syarat untuk menikah dalam gereja Katolik. Nah,
Pasangan yang hendak menikah dalam gereja Katolik harus mampu memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, kedua belah pihak harus beragama Katolik. Jika salah satu pasangan bukan Katolik, maka harus mendapat izin dari gereja. Syarat yang berikutnya, pasangan yang menikah harus cukup umur sesuai dengan hukum gereja Katolik. Kemudian, tidak ada hubungan darah yang terlalu dekat atau perkawinan yang masih sah. Dalam artian, salah satu calon pasangan tersebut tidak pernah terikat dalam perkawinan sebelumnya. Syarat berikutnya, pasangan yang hendak menikah wajib mengikuti kelas pranikah atau KPP untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan berumah tangga. Tentunya pasangan tersebut diberi arahan untuk mampu membangun hubungan cinta kasih antara suami istri dalam rumah tangga dalam kerangka hidup penuh kasih dan iman. Nah, berikutnya proses pelaksanaan sakramen perkawinan. Pasangan yang hendak menikah harus mendaftar diri di paroki atau mengikuti kelas persiapan perkawinan atau KPP. Kemudian memastikan dokumen dan administrasi perkawinan yang lengkap, bisa akte kelahiran atau surat baptis, dan lain-lain. Kemudian perkawinan dilakukan di gereja dengan imam atau diakon sebagai pemimpin upacara. Pasangan wajib mengucapkan janji pernikahan untuk saling mencintai dan setia sepanjang hidup. Di sini, gereja atau di tempat yang telah ditentukan, imam memberkati pernikahan dengan doa dan pasangan itu diresmikan sebagai suami dan istri yang sah di hadapan Tuhan dan umat atau keluarga yang hadir. Hadirin sekalian, bagaimana peran imam dan saksi dalam mengikuti perayaan nikah suci? Nah, di sini imam berperan sebagai saksi gereja. Imam meneguhkan ikatan suci dari perkawinan. Saksi yang dalam hal ini keluarga besar dari kedua mempelai yang turut hadir itu dapat memberikan peran dengan memberikan dukungan serta doa restu. Berikutnya, tantangan dalam perkawinan. Pernikahan, adik-adik sekalian, tentunya tidak bebas dari tantangan dan kesulitan. Jadi, suami dan istri kemungkinan besar akan menghadapi berbagai masalah dalam hidup rumah tangga, seperti masalah keuangan, miskomunikasi, perbedaan pendapat. Namun, untuk mengatasi hal ini, pasangan yang menikah dalam gereja Katolik harus mampu membangun relasi dengan Tuhan dalam doa, saling mengasihi satu sama lain, menghormati satu sama lain, berkorban untuk satu sama lain, sehingga setiap masalah yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga dapat diatasi dengan baik, dan tentunya tujuan hidup rumah tangga yaitu kebahagiaan dapat tercapai dengan baik. Adik-adik sekalian, bagaimana pandangan tentang keluarga dalam ajaran gereja Katolik? Nah, spiritualitas hidup perkawinan adalah hidup dalam kasih Kristus setiap hari. Di sini, untuk membangun sebuah keluarga Katolik yang baik, maka perlu dibangun di atas semangat doa, semangat saling menyayangi dan mencintai, serta saling mendukung dan mengembangkan hubungan yang lebih intim. Keluarga adalah gereja kecil, gereja mini. Gereja Katolik
menganggap bahwa keluarga sebagai tempat di mana iman ditumbuh kembangkan, iman diajarkan. Di dalam keluarga, suami dan istri memiliki tugas untuk mendidik anak-anak mereka dalam iman dan hidup bersama dalam kasih Tuhan. Kemudian orang tua memiliki tugas untuk mengajarkan nilai-nilai iman, moral dan sosial kepada anak-anak mereka, serta membimbing anak-anak menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, kewajiban pasangan suami istri dalam perkawinan Katolik. Suami dan istri harus tetap setia satu sama lain, menghormati dan mencintai pasangannya, saling mendukung dalam suka dan duka, saling menyayangi dan mencintai, menghormati pasangannya. Kemudian, pasangan suami dan istri harus mampu mendidik anak-anak yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka dalam kerangka iman Katolik. Nah, adik-adik sekalian, setelah menerima materi ini, berikutnya kalian dipersilakan untuk mengerjakan beberapa tugas kelompok. Yang pertama, sebutkan 2 tujuan utama dari sakramen perkawinan. Yang kedua, jelaskan pengertian perkawinan yang tak terpisahkan menurut ajaran Gereja Katolik. Nomor 3, apa saja syarat-syarat untuk menikah dalam Gereja Katolik? Yang keempat, mengapa keluarga disebut sebagai gereja kecil dalam ajaran Gereja Katolik? Yang kelima, jelaskan peran suami dan istri dalam membangun keluarga yang berbahagia dan beriman. Adik-adik sekalian, demikian dulu materi tentang sakramen perkawinan Katolik. Atas perhatian kalian, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.